Gibran, belakangan ini, nama Gibran menjadi sorotan publik dan perbincangan halayak. Pada seneng dong lihat kamu, lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya, tiap hari kerja terus. Pengangguran apa ini ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di di salah satu media itu saya dikatain anak haram toh, karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lu bener ini, tadi pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. Pasalnya, wali kota Solo tersebut secara resmi dinobatkan menjadi calon wakil presiden, cawapres, Prabowo pada pemilu 2024. Sebelum itu Gibran sempat viral juga karena ucapan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Pandana Baban, yang menyebut wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih anak ingusan yang menuai polemik. Dan kenapa orang-orang banyak menyebutnya dengan politik dinasti? Apakah ada yang salah? Selain itu Gibran juga putra sulung dari Presiden ke-7 RI, yaitu Jokowi. Bagaimana perjalanan singkat kehidupan Gibran dan politik praktisnya? Mari kita kupas secara tuntas, mendalam, dan lebih penuh keingintahuan yang besar, agar catatan sejarah, dan hal-hal penting lainnya dapat kita pahami secara baik dan benar. Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang lahir tanggal 1 Oktober tahun 1987 adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai wali kota Surakarta yang dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Juga merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gibran merintis bisnisnya dengan membuka usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Ia juga merupakan pendiri perusahaan kuliner martabak yang disebut Markobar. Bagaimana perjalanan riwayat hidup Gibran sejak kecil hingga dewasa? Sejak kecil Gibran menetap di Surakarta, tetapi saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura. Selanjutnya pada tahun 2007 Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore, disingkat MDIS, dan melanjutkan studinya ke program Research di University of Technology Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010. Ia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia, disingkat APJBI, Kota Solo. Pada tanggal 11 Juni tahun 2015, Gibran menikahi mantan putri Solo yang bernama Selvi Ananda. Pada tanggal 10 Maret tahun 2016, Selvi melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yan Etes Srinarendra. Pada tanggal 15 November tahun 2019, Gibran dan Selvi dikaruniai anak perempuan bernama Lalemba Manah. Pada tanggal 9 Juni tahun 2018, Gibran mendirikan sebuah aplikasi pencari pekerja lepas dan paruh waktu yang bernama Kerjaholic bersama Leonard Hidayat, Josh Ching, Michael, Daniel Hidayat. Kerjaholic adalah sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan para pencari kerja dengan pihak-pihak yang sedang mencari pekerja lepas dan paruh waktu. Pada tanggal 20 Juli tahun 2019, Gibran bersama adiknya Kaesang Pangarep, Chef Arnold Purnomo dan Randy Julius mendirikan restoran bernama Mangkokku. Sebelumnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 2018 ia membangun Goola bersama Kevin Susanto dan memperoleh pendanaan dari Alpha Juicy Ventures senilai 71 miliar rupiah. Dalam Pilkada 2020, Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo dari PDIP untuk pemilihan wali kota Solo periode tahun 2020 sampai tahun 2025 yang kemudian mendapat kritik dari pengamat tentang tuduhan praktik politik dinasti dalam keluarga Joko Widodo yang masih menjabat presiden. Gibran sendiri pernah menolak keberadaan dinasti politik di Indonesia. Selain itu, terdapat peraturan pemilu yang menghambat pencalonan Gibran sebagai kepala daerah. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2023, Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Dalam pengusungan Gibran menjadi cawapres, pengamat juga memberikan sejumlah persoalan jika Gibran resmi jadi cawapres. Menguatnya nama Gibran sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Paman Gibran, Anwar Usman, mengabulkan gugatan mahasiswa asal Surakarta terkait syarat usia capres-cawapres. Berdasarkan putusan tersebut, Gibran yang pernah menjabat kepala daerah, bisa mendaftar menjadi cawapres meskipun usianya belum 40 tahun.
Peristiwa politik ini adalah sesuatu yang amat disayangkan karena memberikan efek buruk bagi demokrasi maupun kontestasi politik dalam banyak hal, kata pengamat politik Universitas Airlangga, UNER. Alumnus Murdoch University, Australia, itu pun menyoroti beberapa kontroversi jika nantinya Gibran benar-benar dicalonkan jadi cawapres Prabowo. Pertama, kata dia, pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo adalah rangkaian yang tak dapat dipisahkan dari kontroversi politik putusan MK. MK menerima gugatan agar mereka yang sedang atau pernah menjabat sebagai bupati, wali kota ataupun gubernur dapat menjadi capres dan cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Menurut Airlangga, keputusan tersebut menandai terjadinya krisis etika republik dan melecehkan etika publik, di mana etika imparsialitas terlanggar dalam keputusan tersebut dengan adanya konflik of interest yang muncul ketika Ketua MK Anwar Usman ikut serta memutuskan perkara dengan menerima gugatan. Kemudian Airlangga melanjutkan, seperti diketahui, ada hubungan kekerabatan antara Ketua MK dan Gibran. Ketua MK adalah adik ipar Presiden Jokowi, yang tak lain adalah paman Gibran. Ia pun mengingatkan terkait etika hakim, bahwa yang memiliki hubungan kekerabatan dalam setiap kasus hukum tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan hukum. Pengamat beberkan sejumlah persoalan jika Gibran resmi jadi cawapres. Gibran dimunculkan dalam proses politik yang menerabas etika politik. Dari sini maka momen pemilihan pasangan Prabowo-Gibran menjadi penegasan rangkaian penyalahgunaan kekuasaan, ketika hukum menjadi instrumen dari kekuasaan kepentingan politik dominan, kata Airlangga. Permasalahan kedua yang disorot Airlangga adalah pasangan Prabowo-Gibran yang disebutnya cacat politik dan cacat konstitusional. Mereka sejak awal menjadi bagian dari kekuatan politik yang memperoleh imbas keuntungan politik dari manuver yang bertujuan untuk melemahkan etika republik dan memasung demokrasi kita. Permasalahan selanjutnya, kata Airlangga, implikasinya pada perjalanan kontestasi Pilpres 2024, di mana pemilihan Gibran sebagai pendamping Prabowo bisa memunculkan polarisasi politik sampai ke tingkat bawah. Mengingat kontestasi ini berlangsung dalam persepsi publik yang cukup kuat bahwa pemilu berjalan tidak fair, ada yang diuntungkan dari berbagai pelemahan republik maupun demokrasi yang berjalan. Airlangga melanjutkan, harapan tampilnya politisi muda yang bersih sesuai keinginan kaum milenial dan Gen Z, justru memberikan noda pada politisi muda, Gibran Rakabuming Raka, karena yang bersangkutan dimunculkan dalam prosesi politik yang penuh dengan penghancuran atas trias politika. Peristiwa politik ini juga disayangkan karena membuat akhir dari pemerintahan Jokowi yang telah berlangsung baik selama ini, menjadi ternodai, ibarat pesawat yang dalam perjalanannya berlangsung dengan mulus, pada akhirnya mengalami crash landing. Di sini fatal sekali efeknya dari proses politik yang banyak menerabas etika politik. Di sisi lain, Hasyim memberi respon. Hasyim sebagai adik dari Prabowo Subianto memberi tanggapan bahwa, Hasyim yakin energi muda Gibran unggul saat debat versus Mahfud dan Cak Imin. Selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo mengaku tidak khawatir dengan kesiapan Gibran menghadapi debat melawan Mahfud maupun Cak Imin. Dia memuji pidato Gibran pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023 di Indonesia Arena setelah resmi mendampingi Prabowo Subianto. Kita lihat kemarin pidatonya Mas Gibran waktu di Indonesia Arena, luar biasa, semua orang termasuk banyak orang asing mereka betul-betul impress, mereka kaget dan senang sekali, ucap Hasyim ketika ditemui di Tapos, Depok, hari Minggu. Bagi Hasyim, Gibran akan membawa energi dan semangat anak muda saat akan berkompetisi melawan rival-rivalnya di pemilu 2024. Di kubu sebelah sendiri tak dapat dipungkiri bila sosok Mahfud MD dan Cak Imin memang sudah malang melintang di kehidupan tata negara maupun perpolitikan negeri. Mas Gibran sangat mature, sangat matang. Saya kira nggak masalah ya, dia bawa energi semangat anak muda yang berhadapan dengan yang lebih tua. Saya kira nggak masalah itu. Pidato Gibran yang disinggung Hasyim itu merupakan pidato pertama Gibran usai diusung sebagai cawapres. Salah satu kutipan Gibran yang banyak menimbulkan tafsir yaitu ketika berucap, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Yang saya hormati Ketum Gerindra calon Presiden Pak Prabowo. Setelahnya Gibran memastikan akan mendukung program-program anak muda secara penuh. Gibran mengatakan bahwa Indonesia butuh generasi muda yang handal dan tangguh. Generasi milenial, generasi Z dan jangan lupa para santri, pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Gibran berbicara berbagai macam program, dari program dana abadi pesantren hingga kredit untuk startup. Ada kredit ultramikro, nanti akan kami tambahkan lagi. Kredit startup milenial, ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Respon tanggapan dari Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia hingga saat ini. Ia memberikan komentar, menanggapi soal beberapa program kerja calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni Kartu Indonesia Sehat, KIS, untuk lanjut usia, lansia, dan dana abadi pesantren.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan terkait dengan kedua program Prabowo dan Gibran tersebut sudah ada di era Presiden Joko Widodo. APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat, itu sudah ditetapkan dalam UU APBN, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Sri Mulyani menjelaskan, adanya anggaran perlinsens di APBN 2024 sebesar 487 triliun rupiah itu di dalamnya sudah termasuk dana program Keluarga Harapan, disingkat PKH, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, disingkat PIP Kartu Indonesia Pintar, disingkat KIP Kuliah, Bantuan Penerima Bantuan Iuran, PBI, untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia. Kemudian, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana-dana abadi sekarang ini. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatarwata menambahkan bahwa program kesehatan untuk lansia sebenarnya sudah tercover dalam program KIS saat ini. Isa menjelaskan untuk lansia dari keluarga tidak mampu itu tercover dalam daftar penerima program Keluarga Harapan disingkat PKH, atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disingkat DTKS. Seharusnya mereka itu sudah tercover karena ada dalam DTKS, otomatis menjadi penerima PBI BPJS. Kalau nanti ada yang masih belum tercover, itu perbaikan pendataan yang harus kita lakukan, tapi seharusnya kita cukup dengan program saat ini. Sementara itu, terkait dana abadi pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, Andin Hadianto menyebutkan pada program tersebut tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan yang tahun ini dianggarkan 106,1 triliun rupiah. Dia pun menjelaskan, total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, saat ini sebesar 134,1 triliun rupiah, khusus untuk belanja pengelolaan pesantren pada 2023 dialokasikan sebesar 250 miliar rupiah. Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenak, jadi nanti yang membiayai LPDP, prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain, ujar Sri Mulyani. Berbicara gelar kehormatan Gibran mendapatkan kesunanan, Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Raka Widuronegoro, 2021, Kadipaten Mangkunagaran Kanjeng Pangeran Haryo Gibran Rakabuming Raka, 2023. Selain itu Gibran juga berpartisipasi dengan film sesuai aplikasi dengan peran pemilik Markobar, 2018, keterangan cameo Yowis Band 2 dengan peran karyawan magang Markobar 2019. Kak Kloy